Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auzai Anwari dengan NIM 23124045 dari PGMI kelas 2B, ingin menceritakan salah satu sahabat Nabi, yaitu Amr bin As radhiyallahu an, pembebas Mesir dari cengkraman Romawi. Dikisahkan pada saat dulu ada 3 orang gembong Quraisy yang sangat menyusahkan Rasulullah SAW. Mereka bertiga sangat gigih menentang dakwah Rasulullah dan sangat keras menyiksa para sahabat beliau. Karena itu, Rasulullah selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar mengazab mereka. Namun Allah memberikan jawaban dengan menurunkan ayat berikut, yang artinya berbunyi, tidak ada sedikit campur tangan pun dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima tobat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 128. Rasulullah paham bahwa ayat ini menyuruh-nyuruhnya untuk menghentikan doa untuk mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka tetap berbuat zalim sehingga layaknya mendapat azab Allah, atau bertobat dan Allah menerima mereka sehingga mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amr bin As adalah salah satu dari 3 orang tersebut. Allah memilihkan jalan tobat dan rahmat bagi mereka, sehingga mereka dibimbing untuk masuk Islam. Amr bin As telah beralih menjadi seorang muslim pejuang dan salah seorang panglima yang gagah dan berani. Meskipun ada sikap Amr yang menurut sahabat kurang tepat, namun perannya sebagai seorang sahabat agung yang telah banyak berkorban dan berjihad akan mengundang sikap hormat kepadanya. Di sini, di bumi Mesir ini, orang-orang yang memandang Islam sebagai agama yang lurus dan mulia melihat Rasulullah sebagai pembawa rahmat dan nikmat, jujur mengajak ke jalan Allah dengan bukti-bukti, mencurahkan keyakinan, keaslian dan ketakwaan untuk kehidupan. Mereka yang menghadiahkan Islam kepada Mesir sungguh atau hadiah yang sangat berharga, dan si pemberi hadiah betul-betul baik. Pemberi hadiah ini adalah Amr bin As radhiyallahu an. Para ahli sejarah bisa menyebutnya penakluk Mesir, tetapi gelar ini kurang tepat. Yang paling tepat itu ialah pembebas Mesir. Islam tidak pernah menaklukkan suatu negeri seperti penaklukan yang berlaku saat ini. Akan tetapi, Islam membebaskan negara itu dari 2 kerajaan besar yang selama ini telah menjajah negeri yang diduduki dan menyiksa penduduknya. 2 kerajaan itu adalah Persia dan Romawi. Mesir sendiri, ketika pasukan Islam memasuki wilayahnya, merupakan jajahan Romawi, sementara perjuangan rakyat Mesir tidak membuahkan hasil. Maka, tatkala dari perbatasan wilayah bergema suara takbir dari pasukan Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, para penduduk Mesir berduyun-duyun menuju fajar yang baru terbit, lalu memeluk Islam yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi Amr bin As radhiyallahu an dan pasukannya tidak menaklukkan Mesir. Mereka hanya membuka jalan bagi Mesir agar terhubung dengan kebenaran, terikat dengan keadilan, dan menempatkan dirinya dalam cahaya kalimat Allah dan prinsip-prinsip Islam. Amr bin As berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan penduduk Mesir dan orang-orang Koptik dari peperangan. Ia berusaha agar peperangan hanya dengan pasukan Romawi yang menjajah negeri dan mencuri harta kekayaannya.
Amr bin As tidak termasuk generasi yang masuk Islam di masa awal. Beliau masuk Islam beberapa saat sebelum peristiwa pembebasan kota Mekah. Bersamaan dengan masuknya Islam Khalid bin Walid radhiyallahu an. Anehnya, keislaman itu diawali dengan bimbingan Najasyi, Raja Abbasiyah. Disebutkan bahwa Najasyi sangat mengenal Amr, bahkan menghormatinya, karena Amr sering berkunjung ke Habasyah dan membawa banyak hadiah untuknya. Pada kunjungan yang terakhir ke negeri itu, sudah terdengar berita munculnya Rasul yang mengajak kepada tauhid dan akhlak mulia di tanah Arab. Raja Abbasiyah itu bertanya kepada Amr, mengapa tidak beriman dan mengikutinya, padahal dia benar-benar seorang utusan Allah. Amr bin As balik bertanya, benarkah begitu? Najasyi berkata, ya, turutilah saranku wahai Amr, ikutilah dia. Karena demi Allah, dia berada di jalan yang benar, dan dia akan menang terhadap orang yang melawannya. Amr bin As lalu bergegas menaiki kendaraannya, menyeberangi lautan pulang ke negerinya, lalu mengarahkan langkahnya menuju Madinah untuk menyerahkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam perjalanannya ke Madinah, ia bertemu dengan Khalid bin Walid yang datang dari arah Mekah. Ia juga ingin bertemu Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Melihat kedatangan dua orang itu, wajah Rasulullah SAW langsung berseri-seri, berkata kepada sahabat, Mekah telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita. Khalid lebih dulu menghadap Nabi dan menyatakan keislamannya, serta bersumpah setia. Kemudian diikuti oleh Amr, wahai Rasulullah, aku akan menyatakan keislamanku dan bersumpah setia, dengan harapan Allah mengampuni semua dosa-dosaku di masa lalu. Rasulullah menjawab, berbaiklah, karena Islam menghapus semua dosa yang telah lalu. Lalu Amr berbaiat. Sekarang, kecerdikan dan keberaniannya dipergunakan untuk kepentingan Islam. Ketika Rasulullah SAW wafat, Amr sedang menjaga sebagai gubernur Oman di masa pemerintahan Umar. Jasa-jasanya dapat disaksikan dalam peperangan di Syam. Kemudian dalam pembebasan Mesir dari penjajahan Romawi, Amr bin As adalah seorang yang sangat cerdas, cepat tanggap, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Disebutkan bahwa jika Khalifah Umar bin Khattab melihat seorang yang tidak pandai berpikir, ia menggosok kedua telapak tangannya dan berkata, Subhanallah, sesungguhnya pencipta orang ini dan pencipta Amr bin As adalah Tuhan yang sama. Ia juga seorang pemberani. Dalam beberapa kasus, ia menggabungkan keberaniannya dengan kecerdikannya, hingga disangka pengecut atau penakut. Padahal ia punya banyak siasat yang ia pergunakan secara tepat untuk keluar dari kesulitan dan kehancuran. Khalifah Umar mengetahui bakat yang dimiliki Amr, dan ia betul-betul memperhitungkannya. Ketika Umar mengirimkannya ke Syam, sebelum ke Mesir, ada orang yang berkata kepada Umar bahwa tentara Romawi di Syam dipimpin oleh Artabon, atau maksudnya panglima yang lihai dan gagah berani. Maka Khalifah Umar menjawab, kita dihadapkan Artabon Romawi dengan Artabon Arab, dan akan kita saksikan bagaimana kesudahannya. Ternyata pertarungan itu berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Artabon Arab dan ahli tipu muslihat Arab, yaitu Amr bin As radhiyallahu an. Sang Artabon Romawi meninggalkan tentaranya yang kalah dan melarikan diri ke Mesir. Yang tak lama setelah itu, Amr menyusul ke Mesir untuk mengibarkan bendera Islam di seluruh wilayahnya.
Banyak peristiwa yang menjadi saksi kecerdasan Amr, tidak termasuk sikapnya terhadap Abu Musa al-Asy'ari di peristiwa Tahkim, ketika keduanya telah mencopot Ali dan Muawiyah, lalu menyerahkan proses kepemimpinannya kepada khalifah melalui syura kaum muslimin. Abu Musa melaksanakan hasil kesepakatan, sementara Amr tidak melaksanakannya. Jika kita ingin menyaksikan kecerdikan dan sikap tanggapnya, maka kita bisa melihat di peristiwa yang dialaminya bersama komandan benteng Babilonia di tengah peperangan melawan pasukan Romawi di Mesir. Atau menurut versi lain, peristiwa ini terjadi di Perang Yamuk di Syam saat berhadapan dengan pasukan Arbaton Romawi, yakni ketika ia sedang diundang oleh komandan benteng atau oleh Artabon untuk berunding, namun komandan Romawi telah menyuruh beberapa anak buahnya untuk menggulingkan batu besar ke atas kepalanya sewaktu ia hendak pulang meninggalkan benteng itu. Semuanya dipersiapkan dengan matang agar kematian Amr tidak terlelakkan. Amr memenuhi undangan itu. Ia memasuki ada kecurigaan sedikit pun. Dialog pun berlangsung dengan hangat. Saat ia hendak keluar benteng, ia melihat ada gerakan mencurigakan di atas benteng. Sikap tanggapnya itu langsung bereaksi cepat. Ia mengambil sikap yang sangat mengagumkan. Ia kembali melangkahkan kakinya dengan tenang ke arah sang komandan, seperti tidak terjadi apa-apa. Ia menemui sang komandan dan berkata, "Aku ada ide yang ingin kusampaikan kepadamu. Di tempatku sekarang terdapat sekelompok sahabat Nabi yang masuk Islam di masa-masa awal. Mereka menjadi rujukan kepurusan Khalifah Umar. Mereka selalu berada di barisan terdepan dalam setiap pasukan yang dikirim oleh Khalifah. Aku ingin membawa mereka kepadamu agar mereka mendengarkan apa yang telah kudengar darimu, sehingga permasalahannya menjadi jelas seperti yang kupahami." Komandan Romawi itu memahami bahwa Amr yang bodoh itu telah memberinya kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Kalau begitu, ia menyetujui pendapatnya. Jika nanti ia kembali dengan sekelompok tokoh atau sahabat terbaik itu, ia akan membunuh mereka semua. Daripada hanya membunuh Amr tanpa sepengetahuan Amr, sang komandan membatalkan rencana yang dipersiapkan untuk membunuhnya. Ia melepaskan kepergian Amr dan menjabat tangannya sangat hangat. Sang ahli muslihat Arab meninggalkan benteng musuh dengan senyum tersipung di pipinya. Keesokan harinya, Amr pergi ke benteng musuh membawa seluruh pasukannya. Ia di punggung kudanya yang mengigih keras seakan mengejek kebodohan komandan musuh. Memang kuda itu tahu banyak kecerdikan tuannya. Pada tahun ke-43 Hijriah, Amr bin As wafat di Mesir. Saat itu ia menjabat sebagai gubernur Mesir. Detik-detik menjelang kepergiannya itu, ia memaparkan perjalanan hidupnya. "Pada awalnya aku ini seorang kafir. Saat itu aku sangat kejam terhadap Rasulullah SAW. Seandainya aku mati saat itu, pasti aku masuk neraka. Kemudian aku berbaiat kepada Rasulullah SAW. Sejak saat itu, dialah orang yang paling kucintai dan paling kuhormati. Jika aku diminta menyifatinya, aku tidak akan mampu, karena aku tidak pernah kuasa memandangnya sampai puas. Karena rasa hormatku kepadanya, seandainya saat itu aku mati, aku berharap menjadi ahli surga. Setelah itu, aku diuji dengan kekuasaan dan perkara-perkara lain yang aku sendiri tidak tahu apakah semua itu akan membawa keuntungan bagi diriku atau kerugian." Kemudian ia memandang ke atas penuh khusyuk.
bermunajat kepada Tuhannya yang Maha Pengasih dan Maha Agung. Ya Allah, aku ini tidak luput dari kesalahan, maka maafkan aku. Aku juga penuh kelemahan, maka tolonglah aku. Jika aku tidak mendapatkan rahmat darimu, aku pasti celaka. Ia terus bermunajat dengan khusyuk sehingga ruhnya terbang menghadap Allah. Kata-katanya yang terakhir adalah La ilaha illallah. Di pangkuan Mesir, negeri yang dibimbing oleh Amr yang menerima Islam, jasad Amr dikuburkan dan di atas tanahnya yang keras, tempat duduknya yang dulu ia pergunakan untuk mengajar, memutuskan perkara dan memerintah, tetapi berdiri tegak selama berabad-abad di bawah Masjid Agung Amr bin As, yang merupakan masjid pertama di Mesir. Di sana Allah yang Maha Esa diagungkan, kalimat dan prinsip Islam digemakan dari puncak menaranya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.